Shalom, selamat mengikuti renungan hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah menolong kami dalam setiap kehidupan. Apapun yang kami lakukan, kami percaya ketika kami berharap dan mengandalkan Tuhan, kami akan melihat kebaikan-Mu yang sangat luar biasa. Kami rindukan firman Tuhan hari ini. Terangilah hati kami, siramilah hati kami, supaya kami memperoleh kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, selamat berjumpa kembali dalam acara kita yang akan terus berkelanjutan, di mana hari ini tanggal 1 di bulan Februari, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hidup di dalam terang. Saya akan bacakan dulu kitab Keluaran pasal 27 ayat 20 berkata, "Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala." Bagi umat Israel, bahwa memasang lampu adalah sebuah keharusan. Apalagi mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan mereka harus memasang lampu, dan lampu tidak mungkin bisa menyala tanpa ada minyak. Itu sebabnya mereka menumbuk zaitun yang murni sampai menghasilkan minyak. Dan minyak itulah yang mereka isi ke setiap lampu, dan lampu itu menyala. Di tengah-tengah kegelapan butuh terang, supaya sekitarnya bisa terlihat dengan jelas. Bangsa Israel pun mereka beribadah butuh lampu sebagai penerang, supaya mereka bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan tentang hidup di dalam terang. Di dalam terang artinya tidak ada yang kita tutup-tutupi. Di dalam terang artinya kita berjalan di jalannya Tuhan. Karena ada banyak jalan. Ada orang berjalan dalam jalan yang besar, ujungnya maut. Tetapi ada orang berjalan di jalan yang sempit, ujungnya masuk surga. Makanya ada pujian anak-anak sekolah minggu yang berkata, "Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, yang sempit itu jiwa berglori." Kira-kira begitu. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah Tuhan tetapkan jalan untuk kita lalui. Memang kelihatan jalan itu sempit. Kenapa disebut sempit? Karena ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berjuang menanggalkan kemanusiaan lama kita, menanggalkan sifat-sifat kedagingan. Sementara kita hidup di dalam dunia dengan segala keinginan daging, keinginan dunia, itu ada dalam diri setiap manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang hidup di dalam terang, maka kita harus berjuang dengan kekuatan yang dari kuasa Tuhan, berjuang dengan kuasa Roh Kudus, berjuang dengan segenap hati kita untuk menanggalkan semua sifat-sifat gelap itu. Kalau kita sebagai anak-anak terang, maka kita juga harus hidup di dalam terang. Jadi kita belajar hari ini dari konteks firman Allah dari Keluaran 27 ayat 20, bahwa bangsa Israel tidak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam suasana gelap. Butuh pelita, butuh terang, lampu dinyalakan dan akhirnya menjadi terang sekelilingnya. Terang yang dari Tuhan telah datang ke dunia ini. Kita lihat Efesus pasal 5 ayat 8 berkata, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi sangat jelas apa yang disampaikan firman Tuhan ini, bahwa kita harus hidup di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Karena kita ini sudah dibayar oleh Yesus Kristus dengan harga yang mahal. Dia telah mencurahkan darahnya di kayu salib. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Supaya apa? Supaya kita yang tadinya berasal dari kegelapan telah dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Mulai saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka status kita jelas menjadi anak-anak terang. Kita anak-anak terang akan sangat aneh kalau kita menjalani hidup ini tidak di dalam terang. Namanya anak terang, tapi kelakuannya kelakuan orang gelap, hidup di dalam kegelapan. Nah, itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, hidupilah di dalam terang Kristus. Tidak ada sisi gelap lagi yang menguasai diri kita. Kalau engkau masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging, maka berjuanglah untuk melepaskan itu. Sebab memang kita dahulu di dalam kegelapan, tapi Kristus telah datang ke dunia ini sebagai terang, dan Dia telah masuk dalam hati kita, dan Dia telah menerangi setiap pikiran dan hati kita, sehingga kita tidak hidup lagi dalam kegelapan. Hidup di dalam terang harus bisa dilihat, dirasakan. Orang lain bisa melihat dan merasakan, tapi kita juga harus menunjukkan sesuatu yang benar-benar ada bukti bahwa kita ini hidup di dalam terang. Apa buktinya? Di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 tadi dikatakan, terang yang berbuahkan kebaikan. Jadi sebagai bukti bahwa terang Tuhan ada dalam hati kita, dan kita menghidupi terang itu, maka akan muncul kebaikan. Kita berbuat baik kepada semua orang, termasuk musuh kita sekalipun. Kalau kita bisa mengasihi musuh, itu menunjukkan kita sudah berjalan dalam terang. Mudah? Tidak. Makanya tadi dikatakan jalannya sempit, gak mudah. Tapi jalan itu harus kita lalui. Di dalam terang harus ada buah kebaikan. Yang kedua, kita harus berlaku adil dalam hidup ini. Kadang-kadang kita ini terlalu rakus ya. Pingin hidup kita diberkati Tuhan, pingin hidup kita ini menerima apa yang baik, tetapi orang lain kita abaikan. Orang yang sudah menolong kita, yang bekerja sama dengan kita, sama-sama mencari rezeki gitu ya. Seringkali kita ini lebih mengambil keuntungan jauh lebih besar daripada mereka. Ini tidak adil. Jangan berbisnis atau melakukan upaya sebuah usaha hanya keuntungan pribadimu. Dan kalau engkau mengabaikan orang lain melarat, orang lain miskin, orang lain kau peras tenaganya, engkau bayar dengan sangat murah, tapi giliranmu untuk mencari nafkah, engkau akan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tidak ada keadilan di situ. Jadi anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang hidup dalam terang, dia akan berlaku adil. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi juga memikirkan orang lain. Dan yang ketiga, hidup di dalam terang itu, maka dia akan menunjukkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupannya sehari-hari. Ada kebenaran, hidupnya benar, tidak menyimpang, tidak berkompromi, tidak melakukan hal yang jahat. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia tahu jalan itu. Dia tidak berkompromi dalam arti tidak ada di jalan orang jahat. Pikirannya, hatinya, langkahnya selalu benar, lurus jalannya. Nah, inilah menjadi renungan kita hari ini, bahwa kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang, di mana berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, dan berbuahkan kebenaran. Terakhir dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau kita ini anak-anak Tuhan,
anak-anak yang diselamatkan oleh Kristus dari kegelapan dan telah kita diangkat, dipulihkan menjadi anak-anak terang. Karena Allah Bapa kita itu terang, maka anak-anaknya juga terang. Dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 5 ini berkata bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kristuslah terang itu, dan kita harus meneladani Kristus, mana jangan sampai kita menghidupi kegelapan. Kalau ada sisi-sisi gelap dalam hidupmu, perbuatanmu, tingkah lakumu, orang lain mungkin tidak akan melihat. Lakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Allah, maka Tuhan melihat dan Tuhan memberikan jarak pada orang-orang yang tidak taat. Sebabnya saudaraku, mari kita mau bangkit, kita mau menghidupi hidup ini dengan hidup di dalam terang. Periksa hatimu, periksa perbuatanmu, periksa perkataanmu, periksa semua yang ada dalam hidupmu, bahwa engkau sudah diangkat Tuhan menjadi terang, menjadi anak-anak terang. Maka jadilah pembawa terang di tengah-tengah dunia ini. Dengan hidupmu, dengan keberadaanmu di muka bumi ini, kemanapun engkau melangkah, dimanapun engkau berada, maka terang Kristus menyinari sekelilingmu. Kiranya renungan ini menguatkan saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus hidup di dalam terang. Karena Allah Bapa kami adalah Allah yang pembawa terang, bahkan Kristus adalah terang dunia, dan kami juga anak-anak-Mu adalah anak-anak terang. Kami mau menghidupi kehidupan kami di dalam terang Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian renungan hari ini. Sampai jumpa di session berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.